Hi students, nice to see you again. This time, you are going to study about asking for and giving suggestion. Hari ini, kalian akan belajar bagaimana meminta dan memberi saran. So after following this unit, you are expected to be able to ask for suggestion, meminta saran, give suggestion, memberi saran, accept suggestion, menerima saran, and reject suggestion, dan menolak saran. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita meminta saran atau mungkin memberikan saran, terutama ketika kita punya masalah. In English, there are some expressions that we can use when we want to ask for suggestion. Dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita ingin meminta saran. Misalnya, do you have any suggestions for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? Will you give me some suggestion? Apakah kamu akan berikan saran untuk saya? Idea or suggestion. Any ideas? Ada ide. Any suggestions? Ada saran. Can you tell me what I should do? Apakah kamu bisa memberitahu saya apa yang seharusnya saya lakukan? Tell me. Please, tell me what I should do. Tolong beritahu saya apa yang sebaiknya saya lakukan. Do you have any advice? Do you have any advices for me? Apakah kamu punya saran untuk saya? How do you suggest? How do you suggest I fix this? Bagaimana kamu menyarankan saya memperbaiki ini? Have you got any ideas? Apakah kamu punya ide? Okay, is it clear for you? I hope so. Sebelum kita lanjutkan ke ungkapan berikutnya, perlu kalian ketahui bahwa dalam ungkapan suggestion atau saran, seringkali kita menggunakan kata should. Should dalam ungkapan saran seringkali diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu sebaiknya atau seharusnya. Dan kalau dilihat dari struktur kalimat atau tata bahasanya, maka should ketika diikuti kata kerjanya harus dalam bentuk kata kerja pertama atau yang sering disebut dengan verb one. Dalam kalimat berikut, can you tell me what I should do? Maka di belakang should ada kata do yang artinya melakukan, dan do adalah kata kerja bentuk pertama. Okay, let's continue to the second expression. When we want to make or offering suggestion, we can use the following expressions. Ketika kita ingin membuat saran atau menawarkan saran, kita bisa menggunakan ungkapan berikut. I can show you how to make it. Aku bisa menunjukkan kamu bagaimana membuat ini. Would you like to try this? Apakah kamu ingin mencoba ini? How about going to bookstore? Bagaimana kalau kita pergi ke toko buku? What about doing the assignment now? Bagaimana kalau kita mengerjakan tugas sekarang? Shall we do it together? Haruskah kita mengerjakan ini bersama? Why don't we? Or why don't you? Why don't you talk with your parents? Mengapa kamu tidak membicarakannya dengan orang tuamu? You should ask your parents permission. Kamu sebaiknya meminta izin orang tuamu. Let's discuss it together. Mari kita diskusikan ini bersama. And the last one, I suggest you to do your homework first. Saya sarankan kamu untuk mengerjakan PR terlebih dahulu. Oke, sebelum kita lanjut dengan ungkapan menolak atau menerima saran, tolong kalian perhatikan dulu kata let, kemudian diikuti apostrof s. Ini adalah singkatan dari let us, mari kita. Oke, let's continue to the last one. Ketika seseorang memberikan saran kepada kita dan saran itu dirasa baik,
maka kita bisa accept the suggestion, kita bisa menerima saran tersebut. Namun jika saran tersebut dirasa kurang baik atau kurang cocok untuk kita, maka kita sebaiknya reject atau menolak the suggestion, saran tersebut. So look at some expressions when we can use to accept suggestion. Berikut adalah ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk menerima saran. Yeah, that's a good idea. Ya, itu ide yang bagus. Good bisa digantikan dengan kata lain yang artinya sama. Misalnya wonderful atau great. The second one, it is good suggestion. Ini adalah saran yang bagus. Thanks, terima kasih. Perlu kita ingat juga bahwa ketika ada orang yang memberikan saran kepada kita, maka sebaiknya kita mengucapkan terima kasih atau thanks. You're right, kamu benar. Yes, let's do it. Ya, mari kita lakukan ini. That sounds good. Itu kedengarannya bagus. That's what in my mind. Itu yang ada dalam kepala saya. Atau itu yang ada dalam pikiran saya. Sure, let's do it then. Tentu, mari kita lakukan. Sure, why not? Tentu, mengapa tidak? Thank you, I'll try that. Terima kasih, aku akan mencobanya. Why didn't I think of that? Kenapa saya nggak kepikiran seperti itu ya? Okay, and now look at the last expression to reject suggestion. No, let's not. Tidak, kita tidak akan melakukan itu. Well, I'd rather bla bla bla. Baiklah, tapi saya ingin titik-titik. I don't feel like it. Saya tidak merasa suka akan hal ini. I'm not sure about that idea. Aku nggak begitu yakin dengan ide tersebut. I'd love to, but saya ingin, tetapi I don't think it will work. Saya tidak berpikir ini akan berhasil. I'm not very keen on doing it now. Aku tidak begitu suka melakukan hal ini. Okay, students, let's continue to the example of a dialogue using expression of suggestion. John, the weather is great today. I want to go out, but I don't know where to go or what to do. Have you got any ideas, Mary? Mary, how about going for a picnic? Good idea, but what about food? We haven't got any bread. Well, let's go shopping. We could buy everything we need at the supermarket on our way there. Okay, that sounds great. Nah, dari dialog ini ada beberapa ungkapan yang digunakan untuk meminta saran. Misalnya, have you got any ideas, Mary? Apakah kamu punya ide, Mary? Kemudian Mary memberikan saran dengan cara mengajukan pertanyaan. How about going for a picnic? Bagaimana kalau kita pergi piknik? Kemudian John minta saran lagi. But what about food? Bagaimana dengan makanan? We haven't got any bread. Kita nggak punya kue lagi untuk kita makan. Kemudian Mary memberikan saran. Let's go shopping. Mari kita beli. Mari kita beli rotinya, gitu. Si Mary memberikan saran. Kapan beli rotinya? Ya kita beli aja ketika kita mau berangkat piknik di supermarket. Kemudian John menerima saran tersebut dengan mengatakan, that sounds great. Itu kedengarannya bagus. Okay, students, I think it is enough for today, and I hope you can get the point I have explained, and it will help you to understand English better, and you can develop your English skill better. Thank you very much for attention, and nice to see you again next time.